Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reza Salva, selaku asisten biokimia Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin. Pada tes kali ini, kami akan membahas secara kuantitatif beberapa metabolisme seperti protein, lipid, dan karbohidrat. Percobaan pertama, kami akan melakukan percobaan glukosa darah metode enzimatik glukosa oksidase 4 amino antipirin. Tujuan dari percobaan ini untuk mengetahui dan memahami metode pelaksanaan pemeriksaan tes glukosa darah puasa dan tes glukosa terganggu dan menginterpretasi hasilnya. Dasarnya, glukosa oksidase atau GOD akan mengkatalisa oksidasi dari glukosa menurut persamaan glukosa ditambah dengan air ditambah dengan oksigen dengan bantuan glukosa oksigenase akan menghasilkan glukonat asid atau asam glukanoat dan H2O2 atau peroksida. Hidrogen peroksida yang terbentuk bereaksi dengan 4 amino antipirin dan 2,4 diklorofenol dengan adanya peroksidase dan menghasilkan antipiril quinonimin, yakni suatu zat warna merah. Intensitas warna sebanding dengan kadar glukosa diukur secara fotometrik. Pada percobaan ini, kita dapat ketahui melalui implikasi medis bahwa pemeriksaan tes glukosa darah puasa dan tes toleransi glukosa digunakan untuk melihat apakah pasien dapat kita diagnosis sebagai diabetes ataupun prediabetes, di mana gula darah sewaktu tidak dapat mengkonfirmasi diagnosis diabetes mellitus, namun hanya dapat digunakan sebagai screening awal untuk percobaan untuk diabetes mellitus. Percobaan glukosa darah metode enzimatik GOD PAP. Bahan dan reaksi. Yang pertama, reagen warna. Kemudian, standar glukosa 100 mg per desiliter. Kemudian, sampel plasma. Kemudian pipet tetes. Kemudian mikropipet dan kuvet. Cara kerja, yang pertama, siapkan 3 buah kuvet bersih dan kering. Beri tanda masing-masing tabung dengan sampel, standar, dan blanko. Tambahkan plasma pada sampel 20 mikroliter. Tambahkan larutan standar pada kuvet standar 20 mikroliter. Kemudian, tambahkan reagensia warna pada kuvet sampel standar blanko masing-masing 2 ml.
Langkah kedua, campurkan baik-baik dan inkubasi pada temperatur kamar dalam waktu 30 menit. Ukur absorbansi sampel dan standar terhadap belangko pada panjang gelombang 510 nanometer. Lakukan pengukuran secara spektrofotometer dengan panjang gelombang 510 nanometer. Untuk percobaan selanjutnya, kita akan melihat penentuan konsentrasi kolesterol, metode enzimatik, kolesterol esterase, amino antipirin. Dasarnya, kolesterol ditemukan setelah hidrolisa enzimatik dan oksidasi. Zat warna quinonemin terbentuk dari hidrogen peroksida dan 4 amino antipirin dengan adanya fenol dan peroksida. Bisa kita lihat di sini dari chemical reaction, yaitu kolesterol ester ditambah dengan H2O dibantu dengan kolesterol esterase akan menghasilkan kolesterol dan fatty acid. Kolesterol ester ditambah dengan air ditambah dengan oksigen dibantu dengan kolesterol oksidase akan menghasilkan kolesterol trione atau trione ditambah dengan peroksida. Air ditambah dengan 4 amino antipirin ditambah fenol dengan bantuan peroksidase akan menghasilkan derivat warna berupa quinonemin ditambah dengan 4H2O2 atau peroksida. Percobaan lemak. 1. Penentuan konsentrasi kolesterol, metode enzimatik CHOD-PAP. Alat dan bahan yang digunakan. Reagensia warna enzimatik kolesterol. Standar kolesterol 200 mg per desiliter. Kemudian sampel plasma. Untuk alat, spektrofotometer, pipet tetes, mikropipet, dan tipnya, dan kuvet. Cara kerja, yang pertama, siapkan 3 buah kuvet bersih dan kering. Beri tanda tabung reaksi masing-masing dengan sampel, standar, dan belangko. Pertama, tambahkan plasma pada kuvet sampel 20 mikroliter. Kemudian, tambahkan larutan standar pada kuvet standar sebanyak 20 mikroliter. Lalu, tambahkan reagensia warna pada tiap-tiap kuvet 2 ml.
Langkah kedua, campurkan baik-baik dan biarkan selama 5 menit pada suhu 37 derajat Celcius atau 10 menit pada suhu ruangan. Langkah ketiga, ukur absorbansi sampel dan standar terhadap belangko pada panjang gelombang 510 nanometer. Selanjutnya, lakukan pengukuran secara spektrofotometer dengan panjang gelombang 510 nanometer. Percobaan kedua, penentuan konsentrasi trigliserida, metode enzimatik, gliserol fosfat oksigen, dan amino antipirin. Dasarnya, trigliserida ditentukan setelah hidrolisa enzimatik dengan lipase. Zat warna quininimin terbentuk dari hidrogen peroksida, 4 amino antipirin, dan 4 klorofenol dengan katalisator peroksidase. Di sini bisa kita lihat reaksi kimianya, trigliserida ditambah dengan air, dibantu dengan lipase akan memecah menjadi gliserol dan fatty acid. Kemudian gliserol ditambah dengan ATP, dengan bantuan gliserol kinase akan menghasilkan gliserol 3-fosfat ditambah dengan ADP. Gliserol 3-fosfat ditambah dengan oksigen, dibantu dengan enzim gliserol fosfat oksigen akan menghasilkan dihidroksi asetone fosfat ditambah dengan peroksida. Peroksida ditambah dengan 4 amino antipirin ditambah dengan 4 klorofenol. Dengan bantuan peroksidase akan menghasilkan quininimin, 4H2O2 atau peroksida, dan HCl. Dalam penentuan konsentrasi kolesterol dan trigliserida, kami dapatkan bahwa kedua dari marka ini dapat mengidentifikasi faktor resiko pada sindroma metabolik, yaitu apabila terjadi peningkatan pada LDL, trigliserida, maka kadar trigliserida, maka itu menjadi satu faktor resiko terjadinya sindroma metabolik seperti penyakit jantung koroner, diabetes mellitus, stroke, dan penyakit metabolik lainnya. Namun, untuk mendiagnosis tiap sindroma metabolik lainnya, maka kita perlu lakukan pemeriksaan laboratorium tambahan ataupun pemeriksaan penunjang lainnya. Percobaan kedua, penentuan konsentrasi trigliserida, metode enzimatik GPO-PHP. Alat dan bahan, reagensia warna enzimatik trigliserida, kemudian standar trigliserida 200 mg per desiliter, kemudian sampel plasma. Alat yang pertama, spektrofotometer, pipet tetes, pipet mikro dan tipnya, kemudian kuvet. Cara kerja yang pertama, siapkan 3 buah kuvet bersih dan kering, beri tanda atau label masing-masing tabung, sampel standar dan belangko. Tambahkan plasma pada kuvet sampel 20 mikroliter. Kemudian, tambahkan larutan standar pada kuvet standar sebanyak 20 mikroliter. Tambahkan larutan standar pada kuvet standar 20 mikroliter.
Lalu, tambahkan reagensia warna pada kuvet, sampel, standar, dan blanko masing-masing 2 ml. Langkah kedua, campurkan dan biarkan selama 20 menit pada temperatur kamar. Dalam waktu 30 menit, baca absorban sampel dan standar terhadap blanko pada panjang gelombang 510 nanometer. Selanjutnya, lakukan pengukuran secara spektrofotometer menggunakan panjang gelombang 510 nanometer. Percobaan ketiga yaitu HDL kolesterol dengan metode fosfotungstat. Dasarnya, dengan asam fosfotungstat dan magnesium klorida, maka kilomikron FLDL dan LDL akan mengendap atau terjadi presipitasi. Supernatan yang jernih setelah disentrifugasi dipergunakan untuk menentukan HDL kolesterol dengan metode kolesterol oksidase dan amino antipirin. Percobaan ketiga, HDL kolesterol Percobaan ketiga, HDL kolesterol metode fosfotungstat. Alat dan bahan. Yang pertama, reagensia pengendap. Kemudian standar kolesterol 100 mg per desiliter. Kemudian sampel plasma. Kemudian alat spektrofotometer, centrifuge, pipet tetes, tabung reaksi, mikropipet dan tipsnya, kemudian kupet. Cara kerja. Yang pertama, siapkan sebuah tabung reaksi bersih dan kering. Tambahkan sampel plasma sebanyak 200 mikroliter. Cara kerja. Yang pertama, siapkan 3 buah kuvet bersih dan kering. Beri tanda atau label masing-masing tabung dengan sampel, standar, dan blanko. Tidak salah baca itu. Cara kerja. Yang pertama, siapkan sebuah tabung reaksi bersih dan kering. Tambahkan sampel plasma 200 mikroliter. Cara kerja. Yang pertama, siapkan sebuah tabung reaksi bersih dan kering. Tambahkan sampel plasma 200 mikroliter. Kemudian, tambahkan reagensia pengendap 0,5 ml.
Langkah kedua, campurkan dan biarkan selama 15 menit pada temperatur 20-25 derajat Celcius. Centrifuge selama 10 menit pada kecepatan 4000 rpm atau menentukan kadar HDL kolesterol. Siapkan 3 buah kuvet bersih dan kering. Beri tanda atau label di masing-masing tabung dengan belangko, standar, dan sampel. Kemudian ikuti instruksi berikut ini. Tambahkan supernatan dari sampel pada kuvet sampel sebanyak 20 mikroliter. Kemudian, tambahkan larutan standar pada kuvet standar 20 mikroliter. Lalu, tambahkan reagensia warna pada tiap-tiap kuvet sebanyak 2 ml. Kemudian, campurkan dan biarkan selama 15 menit pada temperatur kamar. Dalam waktu 45 menit, baca absorban sampel dan standar terhadap belangko pada panjang gelombang 510 nanometer. Selanjutnya, lakukan pengukuran secara spektrofotometrik pada panjang gelombang 510 nanometer. Total protein. Selanjutnya kita akan melihat protein. Yang pertama, total protein dengan metode Biuret. Dasarnya, protein dengan ion tembaga dalam larutan alkalis menghasilkan senyawa kompleks yang berwarna ungu. Intensitas warna sebanding dengan kadar protein diukur secara fotometrik. Percobaan protein. Yang pertama, total protein metode Biuret. Alat dan bahan, reagens. Yang pertama, reagensia Biuret. Kemudian, larutan standar 6 gram per desiliter. Kemudian, sampel plasma. Untuk alat, yang pertama, spektrofotometer, pipet tetes, mikropipet, kemudian kuvet. Cara kerja, yang pertama, siapkan 3 kuvet bersih dan kering. Beri tanda atau label pada masing-masing tabung reaksi yang dipakai, sampel, standar, dan belangko. Tambahkan serum sebanyak 50 mikroliter pada kuvet sampel.
Kemudian, tambahkan larutan standar 50 mikroliter pada kuvet standar. Lalu, tambahkan reagensia warna pada tiap-tiap kuvet sampel standar dan blanko sebanyak 2,5 ml. Langkah kedua, campurkan baik-baik dan biarkan selama 30 menit pada temperatur kamar. Sesudah 30 menit, ukurlah absorban sampel dan standar terhadap blanko pada panjang gelombang 545 nanometer. Selanjutnya, lakukan pengukuran secara spektrofotometrik pada panjang gelombang 545 nanometer. Kemudian, percobaan kedua yaitu albumin, metode Brom-Cresol Green. Dasarnya, albumin dengan Brom-Cresol Green pada pH 4,3 membentuk kompleks warna, intensitas warna sebanding dengan kadar albumin yang diukur secara fotometrik. Perlu diketahui bahwa albumin memiliki kadar yang lebih tinggi dibandingkan globulin. Kapan terjadi peningkatan dari globulin, maka akan ada suatu marka yang menandakan bahwa terjadi suatu infeksi oleh akibat peningkatan dari gamma globulin, sehingga rasio yang kita dapat perhatikan adalah rasio antara albumin dan globulin, yaitu 1,2:1. Apabila globulin meningkat, maka umumnya dikatakan patologis. Percobaan kedua, albumin, metode Brom-Cresol Green. Alat dan bahan yang dibutuhkan, reagensia warna buffer pH 4,3. Kemudian standar albumin 5 gram per desiliter. Kemudian sampel plasma. Alat spektrofotometer, pipet tetes, mikropipet dan tip, dan kuvet. Cara kerja, yang pertama, siapkan 3 buah kuvet bersih dan kering. Beri tanda atau label pada masing-masing tabung dengan sampel standar dan blanko. Tambahkan reagensia warna pada tiap-tiap kuvet 3 ml. Cara kerja, langkah pertama, siapkan 3 buah kuvet bersih dan kering. Beri tanda atau label pada masing-masing tabung dengan sampel standar dan blanko. Tambahkan reagensia warna pada tiap-tiap kuvet sebanyak 3 ml.
Kemudian, tambahkan sampel plasma pada kuvet sampel sebanyak 10 mikroliter. Kemudian, tambahkan larutan standar pada kuvet standar sebanyak 10 mikroliter. Langkah kedua, kocok baik-baik kuvet dan inkubasi pada temperatur kamar selama 10 menit. Kemudian, ukur absorban sampel dan standar terhadap belangko pada panjang gelombang 620 nanometer. Selanjutnya, lakukan pengukuran absorbansi pada panjang gelombang 620. Demikian video kali ini. Praktikum tentang biokimia metabolisme ini sangat penting sebab jumlah penyakit yang terkait dengan sistem metabolisme ini sangat tinggi pada dekade-dekade terakhir. Sehingga kemampuan untuk menginterpretasikan dan menjelaskan setiap hasil-hasil tes yang telah dijelaskan sebelumnya sangat penting dan memiliki peran fundamental bagi seorang mahasiswa kedokteran. Sekian video kali ini, mudah-mudahan ada manfaatnya dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.